warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempraktekkan tentang perintah-perintah yang ada di dalam Debian berbasis CLI. Jadi kita mulai dari perintah pertama yang akan kita praktekkan adalah perintah untuk login. Ada dua perintah untuk login tersebut, yakni login sebagai admin dan sebagai user biasa. Yang pertama yang akan kita praktekkan adalah login sebagai user biasa dulu dan mengetikkan akun yang sudah kita buat. Di sini misalnya Debian 85 akun saya, passwordnya. Nah di sini jika tampilannya seperti ini dan muncul Debian 85 yaitu sebagai akun saya, berarti kita berhasil login sebagai user biasa. Selanjutnya kita login sebagai admin. Kita bersihin dulu layarnya dengan perintah clear. Kemudian kita ketik perintah su, lalu masukkan passwordnya. Nah jika muncul tulisan root di dalam usernya, berarti kita berhasil login sebagai admin. Kemudian kita keluarkan saja dari user admin ini dan kita login sebagai user biasa, karena kita akan pakai user yang biasa saja dengan perintah logout. Lalu kita klik enter. Nah tampilannya akan seperti ini karena perintah logout hanya bisa dipakai user biasa, maka kita pakai perintah exit. Lalu kita klik enter. Nah kita sudah masuk lagi sebagai user biasa di sini. Selanjutnya kita clear dulu saja, kemudian kita akan membuat directory dengan perintah mkdir dan kita tentukan nama foldernya apa saja. Contoh di sini kita buat mkdir buku, mkdir pensil, mkdir pen. Kemudian kita periksa foldernya dengan perintah ls. Nah di sini sudah ada foldernya yang berwarna biru yang sudah kita buat. Lalu perintah yang keempat, kita menghapus folder. Kita hapus saja misalnya folder pena dengan perintah rmdir pena. Kemudian kita enter, kita lihat apa yang sudah terhapus atau belum dengan menggunakan perintah ls. Lalu kita ketik enter. Nah di sini sudah hilang ya penanya. Nah untuk masuk ke dalam direktorinya kita pakai perintah cd buku. Misalnya kita masuk ke cd misal dengan perintah cd, misalnya kita masuk ke direktori buku dengan menggunakan perintah cd buku. Nah jika tertampil folder buku seperti ini, jika kita cek isinya dengan perintah ls, maka tidak akan muncul apa-apa karena foldernya masih kosong. Lalu kita keluarkan saja dengan perintah cd. Pause lah. Oke, perintah yang keenam, kita akan membuat file. Selanjutnya kita clear dulu ya. Clear, lalu enter. Nah, jika sudah di clear, kita akan membuat file perintah touch dengan perintah touch. Misalnya di sini kita buat touch tkj, enter, touch boga, enter, touch busana, Ganja. enter. Ganja. Nah kemudian kita periksa filenya dengan perintah ls, lalu kita klik enter. Nah di sini sudah ditampilkan file yang berwarna putih yang sudah kita buat barusan. Lalu selanjutnya kita akan mempraktekkan tentang mengedit file dengan perintah nano dan kita edit yang tkj saja. Kemudian kita akan masuk ke text editor. Kita tambahkan kelas tkj 3 sedang belajar virtualbox. Nah jika sudah, kita save saja dengan ctrl-o. Nah di sini ada filenya namanya tkj. Berarti jika sudah benar nama foldernya, nama filenya segini, kita enter saja. Kemudian kita keluarkan dengan perintah ctrl-x. Kemudian jika kita akan membuat file lagi, bisa kita menggunakan perintah pico. Misalnya kita gunakan perintah pico kantin. Lalu kita isi dengan misal kelas boga sedang beristirahat di kantin. Lalu jika sudah, kita save dengan menekan ctrl-o.
Kemudian jika nama filenya sudah seperti ini saja, kantin, kemudian kita keluarkan saja dengan ctrl-x. Kita enter dulu, maksudnya kita keluarkan dengan perintah ctrl-x, dan kita cek lagi dengan perintah ls. Nah, di sini sudah ada file kantin, berarti sudah berhasil. Yang berwarna putih file kantin. Oke, perintah yang 8 itu kita akan mengcopy file. Lalu perintah selanjutnya yang akan kita praktekkan adalah mengcopy file. Misalnya kita mau mengcopy file tkj kebuka dengan perintah cp tkj kantin. cp tkj kantin. Nah, lalu selanjutnya kita cek file kantin dengan perintah nano kantin. Nah, di sini kita bisa lihat isi file kantin berubah menjadi isi file tkj karena sudah tercopy dan terganti. Lalu kita keluarkan saja dengan perintah ctrl-x. Nah, jika sudah keluar, lalu kita clear dengan perintah clear, lalu enter. Lalu bagaimana cara mengcopy file ke directory? Caranya kita gunakan perintah cp lagi, misalnya cp tkj buku. Kita copy file tkj ke directory buku, lalu kita cek directory buku dengan perintah cd buku. Kemudian perintah ls, enter. Nah, di dalam directory sudah ada file tkj yang sebelumnya belum ada apa-apa. Lalu kita lihat isi file tkj dengan nano tkj, perintah nano tkj. Nah, ternyata isinya sudah sesuai dengan apa yang sudah kita isi tadi. Jika sudah, kita keluarkan saja dengan perintah ctrl-x dan tekan cd dan klik saja. Lalu selanjutnya kita akan memindahkan file. Kita cek dulu filenya dengan perintah ls. Lalu kita lihat apa yang akan kita pindahkan. Misalnya di sini saya pindahkan file kantin ke aula. Kita gunakan perintah mv kantin aula. Lalu kita cek filenya dengan perintah ls. Nah, kita lihat file kantin sudah berubah menjadi file aula. Lalu kita cek apakah isinya sama dengan perintah nano aula. Nah, di sini isinya sama, berarti kita sudah berhasil memindahkan file tadi. Lalu kita keluarkan saja dengan ctrl-x dan kita klik saja. Nah, sekarang kita ke perintah konfigurasi IP address. Nah, selanjutnya kita akan praktekkan adalah konfigurasi IP address. Pertama, kita login ulang dulu sebagai admin dengan perintah su. Lalu enter. Kemudian kita masukkan passwordnya yang sudah kita buat. Lalu kita gunakan perintah nano /etc /network /interface. Lalu kita enter. Nah, jika sudah seperti ini berarti kita sudah mengkonfigurasi IP address. Jika sudah dirubah, kita save dengan perintah kita save dengan perintah ctrl, kemudian kita enter saja dan kita keluarkan dengan ctrl-x. Lalu selanjutnya yang akan kita praktekkan adalah perintah membersihkan layar yang sudah kita praktekkan sebelumnya, yakni menggunakan perintah clear. Nah, sekarang perintah restart. Ya, caranya kita menggunakan perintah init 6, lalu kita enter, lalu kita tunggu sampai ke login.
Kemudian setelah itu, jika sudah berhasil login, kembali kita sebagai admin saja dengan ketik root, lalu enter, masukkan passwordnya. Passwordnya ini. Nah, Lalu perintah terakhir yang akan kita praktekkan di sini adalah perintah untuk shutdown. Caranya adalah menggunakan perintah init no. Bisa juga shutdown H, atau bisa juga shutdown maaf, maksudnya shutdown H now, dan juga bisa menggunakan power off. Lalu kita enter saja, kemudian kita matikan. Nah, kita sudah keluar dari Debian CLI-nya sekarang. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.